Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, Mateng Bapak Muhammad Farhan SPDI Eshum MPDI ingkang kaula muliaken. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada beliau zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati kepada teman-teman saya, yaitu kelas RPL Unisula, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya atas nama Abdul Mufid, kelas RPL dari Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Islam, bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki banyak pemikiran dari cendekiawan atau para tokoh pendidikan Islam. Di antaranya yaitu pemikiran dari Ibnu Sina. Nama lengkap beliau adalah Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau dilahirkan di desa Afshanah pada tahun 370 Hijriah. Dan beliau meninggal di Hamazan pada tahun 428 Hijriah, atau 1038 Masehi. Sehingga beliau Ibnu Sina meninggal dunia dalam usia 57 tahun, kira-kira dalam usia 57 tahun. Mari kita kembali ke pembahasan, yaitu pemikiran tokoh pendidikan Islam menurut Ibnu Sina, bahwa ilmu pendidikan Islam adalah sarana utama untuk mempertahankan unsur-unsur pembeda dari makhluk lain atau karomah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70, itu yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa
pendidikan tidak akan pernah lepas dari kajian tentang hakikat manusia. Bahwa pentingnya membidik manusia sebagai segala konsep pendidikan, karena manusia adalah unsur vital di setiap dalam usaha pendidikan. Selain dipandang sebagai subjek, pembelajaran pendidikan agama memiliki kelemahan. Pendidikan agama cenderung bertumpu dengan aspek kognitif daripada aspek efektif dan aspek psikomotorik peserta didik. Di antara karya-karya Ibnu Sina, di usia 10 tahun, Ibnu Sina itu menyelesaikan pelajaran Al-Quran. Di antaranya ada sastra juga dan bahasa Arab. Beliau juga mempelajari ilmu fikih. Setelah itu beliau juga mempelajari ilmu matematika. Beliau juga mempelajari tentang ilmu kedokteran di usia 18 tahun. Ibnu Sina juga termasuk mempunyai kitab atau karya yang berjudul Kitab Al-Qanun fi At-Tib. Kitab ini adalah kitab yang berisi tentang ilmu kedokteran. Terus yang kedua yaitu pemikiran yang tokoh pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Kedua ini Ibnu Khaldun. Biografi singkatnya yaitu Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yaitu Ibnu Khaldun atau Abdurrahman Zaid Waliyuddin Ibnu Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Khadrami Al-Tunisi. Tapi yang kita kenal atau yang masyhur dari nama beliau yaitu Ibnu Khaldun. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Mei pada tahun 1332 Masehi atau 734 Hijriah di Tunisia dari keluarga Arab dan Spanyol. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan pakar sosiologi Islam. Beliau juga termasuk hafal Quran sejak usia anak-anak. Terus apa pola pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun? Pemikiran menurut Ibnu Khaldun yaitu beliau sangatlah rasional yang dilatar belakangi oleh Al-Ghazali dan Ibnu Rashid. Beliau mampu mensistemasikan pemikiran kedua tokoh yang bertentangan. Pemikiran tersebut bersifat rasionalistik, sofistik, dan juga dalam pandangan mengenai pendidikan Islam berpijak pada filosofis dan empiris. Lalu pendidikan ini memberikan arah baru bagi pemikiran visi pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Sebagai sosok ilmuwan, Ibnu Khaldun berhasil melahirkan pemikiran sintesa antara idealis dan realisme. Dan juga Ibnu Khaldun adalah sosok muslim tasawuf di dalam dunia ilmiah. Di antara karya-karyanya yaitu banyak sekali. Di antara dalam ilmu Islam
klasik, yaitu ilmu kefilsafatan, ya, tasawuf, juga metafisika. Ibnu Khaldun juga mempunyai beberapa karya, ya, itu seperti Syarh Al-Burdah, ya, Kitab Al-Mahsul, ya, ya, dan yang lainnya. Ya. Terus yang ketiga, ya, pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Kindi. Ya. Bahwa Al-Kindi itu siapa sih? Ya, Al-Kindi adalah nama lengkapnya yaitu Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Sobbah Ibnu Imran bin Ismail As-Sos Ibnu Qais Al-Kindi. Ya. Beliau lahir di Kufah, Irak. Pada tahun, ya, lahir pada tahun 801 Masehi dan meninggal pada tahun 873 Masehi. Ya. Al-Kindi itu pelopor dalam ilmu pengetahuan. Ya. Beliau juga belajar Al-Quran, ya, membaca, menulis, dan berhitung. Ya. Beliau sangat mahir dalam berbagai ilmu, yaitu kedokteran, filsafat, astronomi, dan ilmu hitung, dan masih banyak yang lainnya. Terus bagaimana, ya, pola pemikiran menurut Al-Kindi? Ya, pola pemikiran menurut Al-Kindi yaitu, ya, agama dengan filsafat ilmu. Filsafat merupakan ilmu tentang hakikat segala sesuatu, dipelajari orang menurut kadar kemampuannya, ya, yang mencakup ilmu ketuhanan, ya, keesaan, ya, serta ilmu-ilmu semua yang bermanfaat. Ya. Filsafat ketuhanan Al-Kindi mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan wujud yang hak, yang tidak ada ketiadaan selamanya, yang akan selalu demikian wujudnya secara abadi. Ya. Jadi Tuhan adalah wujud yang paling sempurna, dan Tuhan hanyalah esa, ya, atau, ya, Tuhan ya satu, ya, tidak mempunyai anak, ya, dan tidak diperanakan. Filsafat jiwa-jiwanya merupakan kesempurnaan dari jisim, ya, alamiah, memiliki kehidupan potensial. Ya. Al-Kindi memberi definisi jiwa sebagai kesempurnaan jisim, alam yang organis menerima kehidupan. Terus apa sih karya-karya Al-Kindi? Ya. Ya, Al-Kindi yang mempunyai karya, ya, yang sangat banyak, ya, sampai berjumlah 260 judul. Ya. Ya, di antaranya yaitu filsafat, logika, ya, komologi, ya, dan masih banyak yang lainnya. Terus lanjut lagi, ya, pemikiran yang keempat yaitu menurut Al-Khwarizm. Al-Khwarizmi itu siapa? Ya. Al-Khwarizmi adalah tokoh ilmuwan muslim yang konsen di bidang matematika dan memberikan di bidang aljabar. Ya. Bidang aljabar. Nama lengkap Al-Khwarizmi adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizm. Beliau adalah matematikawan, mengajarkan aljabar dengan elementer. Beliau dilahirkan pada tahun 780 dan beliau meninggal, ya, pada tahun 850 di Baghdad, Irak. Beliau, ya, juga sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Jadi Al-Khwarizmi ini sebagai, ya, dijuluki sebagai Bapak Aljabar.
karena beliau itu sangat ahli ya dalam matematikanya ya. Terus apa sih pola pemikiran ya menurut Al-Khwarizmi ya. Pemikiran menurut Al-Khwarizmi dipengaruhi dalam perkembangan astronomi yang telah berkembang sebelumnya. Dari perkembangan ilmu astronomi, bahwa pemikiran Al-Khwarizmi dalam periodisasi abad pertengahan, yaitu pada masa kejayaan dan dalam puncak keemasan Islam. Jadi selain itu Khwarizmi dipengaruhi dalam perkembangan matematika dan aljabar. Pola pemikiran beliau Khwarizmi juga tersusun di dalam karya-karya beliau. Apa saja karya-karyanya? Ya, Khwarizmi ya karya-karyanya yaitu ya tadi aljabar ya, wal muqabbalah ya, menciptakan pemakaian ya, stance dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Beliau juga mengajukan contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah hisab aljabar ya. Terus ya, pemikiran yang kelima yaitu pemikiran menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri ya mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Ya, beliau dilahirkan di Tus ya, dekat Mushhad Khurasan pada tahun 450 Hijriah ya, atau sekitar tahun 1058 Masehi ya. Dan sosok ayah yang sebagai penunun wol ya, Ghazal di daerah Ghazal, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Ghazali ya, karena beliau itu ya tinggal di Ghazal. Terus Imam Al-Ghazali yaitu wafat ya pada tanggal 11 Jumadil Akhir ya, pada tahun 505 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Desember ya 1111 ya Masehi ya. Al-Ghazali mempelajari ilmu usuluddin ya, yang kita kenal ya, ilmu fikih, ilmu mantek, ilmu akidah ya, ilmu usul fikih dan filsafat. Terus apa sih pola pemikiran ya, Imam Al-Ghazali? Yaitu pemikiran menurut ya, Imam Al-Ghazali ya, bahwa pendidikan Islam ya, yaitu ada dua cara dalam mendidik ya. Yang pertama yaitu ilmu laduniyah ya. Ilmu laduniyah yaitu ilmu yang memohon ya, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua fitrahnya dengan kesempurnaan ya, patuh kepada akal dan agama. Terus yang kedua ya, ilmu riyadhah, yaitu ilmu yang membawa diri kepada perbuatan ya, yang dikehendaki dengan akhlak tersebut ya, akhlak yang dimilikinya. Arti yang dimaksud pendidikan akidah akhlak ya, adalah cara menanamkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai agama, dan memberi karakter ya, terhadap siswa. Didik akidah akhlak mempunyai tujuan untuk anak didik mempunyai karakter baik dalam agama Islam, yaitu bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, dan terhadap lingkungan serta kepada bangsa dan tanah air. Ya, karya-karya Al-Ghazali itu apa aja ya? Bahwa Imam Al-Ghazali itu telah menulis 70.000 lebih ya. Di antaranya ini terbesar ya, yaitu keruntuhan para filosof ya, Ibnu Rushd
telah membantah tentang buku Al-Ghazali. Itu buku yang berjudulkan keruntuhan tahawuful falasafiyah. Lalu karya terbesar beliau adalah buku yang berjudul Fatihatul Ulum, yaitu buku yang berisi pandangan yang mengenai persoalan tentang pendidikan. Lalu karya terbesar beliau adalah Ihya Ulumuddin, yang sangat terpopuler di dunia pesantren di Indonesia. Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan ilmu agama. Karya ini, karya yang berjudul Ihya Ulumuddin ini berisi tentang paduan yang indah antara fikih, tasawuf, filsafat. Karya Imam Al-Ghazali bukan saja hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di kalangan dunia barat. Jadi kesimpulannya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kita sebagai peserta didik, supaya peserta didik itu bisa menuju ke arah kedewasaan dan membentuk watak, sifat atau akal atau perilaku dari peserta didik itu menjadi lebih baik dan lebih mulia. Tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk akhlak. Kita tahu sendiri bahwa Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini tidak lain yaitu dengan